Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman setia Radio Suara Salatiga. Saat ini kita berada di segmen podcast of Suara Salatiga, Diktif Dialog Interaktif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lebih jauh mengenal Dinpersib Kota Salatiga. Wow, pagi hari ini kita live streaming video di fanpage Radio Suara Salatiga FM dan juga live streaming audio di suarasalatiga.com. Teman setia tentu sedang mendengarkan di 99.9 FM ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hal yang spesial, yakni transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ini di studio sudah hadir narasumber terpercaya dan hebat juga ini bersama Ibu Sri Sarwanti SHMSI. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke kamera dulu Ibu, karena kita live juga di Facebook fanpage ini ya. Oke, saya akan berusaha untuk salam untuk, kebetulan saya baru berteman dengan sahabat tuli. Oke. Saya akan menggunakan salam bahasa isyarat. Oke, silakan Ibu. Ya. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu Sarwanti selaku Kepala Dinpersib Kota Salatiga Ibu ya. Iya. Oke, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oke. Nah, inklusi sosial itu sebenarnya apa ini Ibu? Oke, saya tanya dulu nih. Oke, boleh silakan Ibu. Kalau bicara perpustakaan, Ya. Mas Roy, Ya. apa yang ada di pikiran Mas Roy? Sebelum saya ngomong lebih jauh nih. Oke, siap. Kalau Roy sendiri, perpustakaan itu di mana tempat banyak buku-buku ya, kumpulan buku-buku dan mungkin sebut aja ilmu gitu ya, Bu ya. Betul, ya. Betul, Mas. Oke. Perpustakaan itu tempat buku-buku. Mesti. Kalau ditanya buku-buku, kemudian gitu ya. Banyak, banyak. Ada penjaga tua yang harus menulis keluar masuk buku gitu. Itu dulu ya. Sekarang sudah berbeda. Banyak hal yang sudah mengikuti perkembangan teknologi. Nah, salah satunya sekarang memang di perpustakaan, kalau dulu memang benar buku sekarang sih ada istilah namanya perpustakaan sudah bertransformasi menjadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial. Nah, kalau bicara inklusi sosial, kebanyakan pasti itu kan hubungannya dengan masyarakat yang rentan ya, kan gitu. Seperti itu, betul nggak? Ya. Mesti bayangannya itu kan punyanya di ampu dinas sosial ya, kalau ada belakang sosialnya. Kemudian di ampu banyak sekali yang itu betul sekali. Kita memang harus memulai untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang rentan. Rentan ekonomi boleh, kemudian rentan dengan ilmu, rentan dengan fisik karena keterbatasan kalau kita menyebut disabilitas maupun difabel. Nah, Perpusnas sudah punya program perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan literasi, dengan memberikan informasi yang kita punya di perpustakaan, kemudian dipraktekkan, harapan dapat meningkatkan kesejahteraan. Contoh, contoh di perpustakaan kami ada namanya buku-buku memasak. Buku memasak. Buku-buku untuk bagaimana mengenal teknologi. Nah, kemudian kita masyarakat kita dengar mau kebutuhan apa. Ternyata kita pernah memberikan kuesioner. Masyarakat membutuhkan apa sih? Kita ada digital marketing. Kita ada daur ulang sampah. Kita ada fotografi atau apa. Ternyata banyak dari sekian yang kita tawarkan ke masyarakat, kebanyakan masyarakat menginginkan
digital marketing. Digital marketing. Menginginkan daur ulang, menginginkan fotografi. Sepertinya memang itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat ya, kan gitu ya. Itu ya. Gitu. Ya ada, tentu jelas. Jelas ya, Bu, ya. Jelas ada. Karena apa? Karena mereka akan ketika sudah mendapatkan ilmu, dia mempraktekkan. Contoh kalau digital marketing, dia yang mempunyai usaha bisa menggunakan menjual usahanya melalui digital marketing. Bagaimana yang daur ulang? Sama. Ketika dia memang pintar bisa mendaur ulang kembali sampah, itu bisa itu dijadikan untuk mata pencarian untuk menjual hasilnya, itu juga bisa meningkatkan. Wow, itu salah satu dampaknya ya Bu ya. Tetapi kami ada satu lagi nih Mas Roy. Apa lagi nih Bu? Inklusi sosial perpustakaan kita saat ini sedang berteman dengan sahabat tuli. Berteman dengan sahabat tuli. Disabilitas. Kemudian berteman dengan sahabat tunanetra. Nah, kita juga mendengar karena konsep dari inklusi itu kita harus mendengar apa yang dia mau. Nah, ketika kita berkumpul sahabat tuli ternyata juga mau belajar digital marketing. Mau juga ya Bu ya. Iya, sahabat tunanetra juga sama. Mau digital marketing ya. Jadi kita menyediakan untuk teman-teman yang tadi rentan. Kalau ini kan memang rentan untuk secara fisik. Nah, tetapi kita kan nggak boleh lupa bahwa dia butuh informasi, butuh literasi yang harus kita sampaikan, kita beri. Gitu. Itu yang dinamakan bahwa sekarang perpustakaan itu sudah mulai bertransformasi menjadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial, berarti ini ramah difabel juga ya? Ramah difabel, harus. Wow, harus. Dan tadi kemarin Roy sempat mampir ke kantor itu, ke perpustakaan, dan pintunya ataupun jalurnya sudah ramah difabel juga ya Bu ya? Iya. Wow. Itu berkat masukan dari teman-teman. Lalu kita dengar Bu, kalau kita ke perpustakaan itu untuk sahabat tunanetra kita harus cari jalannya. Udah kita buatkan supaya jalannya tetap bisa bagiannya untuk teman-teman tunanetra. Jalannya spesial. Iya, saya senang. Sekarang setelah pandemi, Mas, masyarakat sudah mulai mau datang ke perpustakaan. Berapa ini Bu persentasenya? Persentasenya kita bicara perharinya kurang lebih sekitar 200 ini. Kalau sebelum pandemi itu sampai 800 sampai 1000. Oh gitu. Pandemi itu off karena nggak boleh kita buka. Setelah pandemi ini sudah beberapa, mulai bulan kalau nggak salah bulan September kemarin betul-betul kami buka. Sekarang udah buka umum ya. Iya, untuk betul-betul kami buka 100%. Harapannya para pemustaka itu bisa langsung ke perpustakaan, bisa apa yang diinginkan, buku-bukunya sudah bisa dan jangan lupa kalau teman-teman pemustaka nggak bisa ke perpustakaan, kita juga menyediakan sekarang ada Laliga. Layanan untuk pinjam lewat online. Kita kerjasama dengan Osaga. Osaga ya. Bisa lewat situ. Silahkan untuk melalui Play Store untuk aplikasi Osaga bisa pinjam melalui Osaga itu ke perpustakaan. Wow, ini canggih nih salah tiga nih, ada Osaga. Karena pandemi itu dituntut untuk berinovasi. Kemudian ada lagi Mas. Ya, tapi sebelumnya kalau Osaga sendiri itu milik pemerintah atau milik swasta ya Bu? Swasta dong. Swasta ya? Iya, swasta. Belum pernah dengar Osaga ya? Pernah, kalau Osaga kan ojek Salatiga ya? Iya betul. Pernah menggunakan juga Bu? Sudah ya? Ya. Kita ada tuh kerjasama dengan Osaga. Harapannya kami bisa melayani melalui online. Gitu. Dan karena kita perpustakaan itu adalah pusat informasi jendela dunia katanya itu ya, kita juga menyediakan banyak melalui elektronik, e-book i-Salatiga. Iya, i-Salatiga itu juga menyediakan untuk
teman-teman pemustaka atau siapa saja masyarakat Kota Salatiga silakan melalui Play Store. Nanti ada iSalatiga, di download aja. Mau buku apa aja di situ ada. iSalatiga ya Bu ya. iSalatiga. Ini sambil promo ya Mas Roy. Ini semoga masyarakat harapannya juga tahu ya Bu. Iya, karena harapan saya dengan adanya fasilitas-fasilitas elektronik online, teman-teman yang tadi disabilitas ya, teman-teman bisa membaca lewat online, tidak perlu untuk datang ke perpustakaan. Kemudian teman-teman yang ada di daerah-daerah yang agak jauh dari perpustakaan bisa lewat iSalatiga. Iya, gitu. Tempatnya buku-buku itu kayak iPusnas gitu ya Bu ya? Betul. Buka Mas Roy. Oh iya, pernah punya. Sudah pernah punya. Masih punya juga nih kalau nggak salah ini. Mudah-mudahan ya Mas masih ada. Masih ada. iPusnas itu berarti integrasinya atau itu berdiri sendiri atau gimana Bu? Iya, itu berdiri sendiri. Dari iSalatiga itu? Iya, bukan perpusnas ya. Iya, bukan ya, berarti bukan. Ya sendiri ya. Iya, betul. Karya dari perpustakaan daerah Salatiga ya berarti ya. Sekarang udah hampir semuanya sudah begitu sih. Ya. Iya, karena tuntutan teknologi. Oke, hampir nih semua orang tuh juga punya handphone masing-masing ya. Betul. Iya. Wah, ini harapannya setiap orang tuh juga punya iSalatiga atau iPusnas tadi ya Bu ya. Iya. Wow, lalu ada apa saja nih Bu? Ini mungkin kan sebagai pusat informasi ya. Ini ada terobosan apa saja ini Bu? Selain tadi La Liga ya, terus iSalatiga. Oke. Kemudian ada virtual library. Virtual library yang kemarin tuh dilaksanakan ya Bu ya? Iya betul. Baru bulan apa ya? Mei. Baru Mei kita launching. Kebetulan ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Untuk perpustakaan perpustakaan yang punya virtual library itu hanya Salatiga. Wow, ini luar biasa ini Bu. Iya memang. Oke, satu-satunya Ibu ya. Perpusnas saja belum punya. Perpusnas belum punya. Salatiga sudah punya. Udah punya gitu. Teman-teman saya di perpustakaan luar biasa. Kalau saya tinggal support aja kan gitu. Ini baik ya tidak. Ayo kita jalan. Jadi teman-teman yang saat ini mendengarkan mungkin bisa mengakses di library.salatiga.go.id. Boleh langsung itu. Justru ada macam-macam Mas. Ya. Ada konten-konten lokal, ada kulinernya, ada yang lain-lainnya yang kita punya di perpustakaan. Silahkan aja buka melalui itu. Silahkan library.salatiga.go.id. Virtual library.salatiga.id. Library salatigavirtual.go.id. Oke, Roy sempat mengakses juga Ibu. Ya. Dan itu memang serasa kita lagi ke perpusda gitu ya. Dan itu lebih interaktif juga ya Bu ya. Itu akan lebih baik menggunakan virtual realnya. Virtual reality-nya ya. Iya itu. Silahkan datang ke perpustakaan, bisa menggunakan alat itu. Memang konsep kita seperti itu, seolah-olah kita ada di perpustakaan. Gitu Mas Roy. Siap. Ya, yang mendengarkan ini boleh silahkan datang ke perpustakaan yang sekarang sudah kekinian. Ya, kekinian sekali nih Bu. Dan unik karena juga sekarang kan zamannya masyarakat itu lebih senang nonton video daripada nonton foto atau mungkin dan lainnya. Nah sekarang di virtual library itu juga sudah tersedia ya Bu ya. Udah. Misal kita masuk ke virtual library, cari budaya Salatiga, di sana ada video-videonya lengkap. Betul. Masak lengkap. Ya. Misalnya ini radio suara Salatiga mengadain pameran virtual. Bolehlah ke perpustakaan, kita ada ruang untuk perpustakaan virtual. Siapapun yang mendengar ini kan lagi-lagi saya promosi Mas. Ya nggak apa-apa ini istimewa sekali ini Bu. Bagi komunitas-komunitas apa yang memang itu mau pameran virtual, silahkan ke perpustakaan, kita akan bantu untuk memamerkan secara virtual. Insya Allah se-Indonesia bisa lihat. Wow, gitu ya. Siap, terima kasih nih Bu. Oke, ini mungkin teman setia juga ada yang ingin ditanyakan. Mumpung Kepala Dinas ini juga sudah hadir di sini teman setia, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Salatiga ya. Silahkan kirim via SMS ataupun WhatsApp di 081904880999 atau telepon juga bisa di 0298323310 atau mungkin pertanyaan langsung via chat di Facebook fanpage juga dipersilahkan.
Oke, ini kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya. Wah, ini peran Dinpersip itu banyak sekali ya Bu ya. Iya, ingat perpustakaan itu pusat informasi, pusat jendela dunia, gitu. Tempat di mana kita bisa sharing ada di perpustakaan. Jadi kalau dulu perpustakaan hanya tempat untuk orang-orang terbatas, sekarang saya buka siapapun, umum ya, siapapun boleh sharing bersama di perpustakaan. Wow. Itu ya Mas, bolehlah datang ke sana. Siap, luar biasa ini teman setia. Oke, nanti sesaat lagi akan disambung lagi mengenai mungkin ada terobosan-terobosan apa lagi ini yang sudah disiapkan Dinpersip Salatiga, karena setelah pandemi ini kita seperti euforia ya Bu ya. Iya, betul. Wow. Oke. Karena perpustakaan di Salatiga itu kayak tempat untuk rekreasi keluarga juga. Karena kita ramah dengan lingkungan. Ya, di belakang itu masih ada halaman dikit yang bisa untuk bersama keluarga membaca di situ. Nanti insya Allah tahun depan kita akan memperluas taman bacanya di belakang. Itu, taman baca. Ya, amin. Semoga lancar juga ini harapannya. Iya, karena teman-teman dan saya ingin ada yang namanya perpustakaan alam. Perpustakaan alam. Iya, perpustakaan alam. Nanti kita sediakan buku-buku di sana. Silakan baca-baca di alam terbuka gitu, karena di belakang itu memang betul-betul masih betul-betul alami, alami. Ada sungainya, nanti akan mendengar gemericik air ya Bu ya. Gitu. Dan ada gazebo-gazebonya banyak. Nanti kita juga ini baru rencana dan tolong doakan ini bisa berjalan apa yang kita inginkan. Nanti juga ada sedikit kayak mini zoo. Tapi membayangkannya jangan kayak kebun binatang. Jangan ya. Iya, jangan. Kita nanti ada mini yang nanti ada beberapa binatang yang ringan-ringan aja ya. Ada aneka fauna, burung-burung gitu. Mungkin ada kelinci atau apa yang anak-anak akan betah di sana, mau belajar di taman baca. Luar biasa. Dan selain itu, nanti saat lagi kita juga akan bahas Taman Cerdas Kota Salatiga. Ada kaitannya ya Bu ya. Itu ada gedung yang katanya mau dibuat perpusda. Gitu. Nah, seperti apa nanti sesaat lagi ya teman setia ya. Kita ke lagu dulu. Ada God Bless ini, Kehidupan.
Oke teman setia Radio Suara Salatiga, kita sambung kembali dialog interaktif pada kesempatan pagi hari ini di podcast of Suara Salatiga. Oke, ini Bu Sarwati. Kita tadi akan menyambung tadi ya terobosan mengenai Perpusda Kota Salatiga itu. Apakah ada hal lain lagi dan mungkin menjawab tadi Ibu. Taman cerdas. Itu kan ada yang mengatakan tuh akan dibuat Perpusda loh di sini. Nah, seperti apa ini? Saya luruskan aja. Oke, diluruskan nih. Oke. Bukan untuk dibuat Perpusda. Iya. Jadi begini, karena taman cerdas pasti hubungannya dengan bagaimana kita membuat orang yang hadir di situ mendapatkan informasi-informasi untuk menambah wawasan. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah adanya COVID itu minat baca itu kan turun, ya kan? Nah, kita ada peluang di tempat taman baca itu untuk bisa menyediakan yang tadi saya sampaikan, buku-buku yang bisa memberikan informasi dan untuk membangun kesadaran minat baca untuk masyarakat Kota Salatiga, khususnya mungkin daerah-daerah ada yang di Taman Cerdas itu ya, itu yang di Suko itu kan? Iya benar Bu. Itu kita manfaatkan gedungnya, kebaikan Dinas Lingkungan Hidup, DLH ya? Ya, DLH untuk perpustakaan untuk bisa memanfaatkan gedung itu. Oke, luar biasa ini Bu. Itu berarti mulai aktif kapan ya Bu ya? Kemarin sudah aktif. Sudah mulai aktif ya? Iya, kemarin sudah aktif. Namun satu, kita ternyata masih keterbatasan teman-teman yang untuk rolling untuk apa? Memberi layanan atau seperti apa? Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masih ada perbaikan. Karena untuk menjaga buku tetap baik itu kan gedung itu harus memenuhi standar ini ya, standar untuk bisa menjaga kelembapan ya. Itu kalau terlalu lembab, buku-buku kami akan jadi rusak. Jadi ini doakan saja ini mungkin sudah selesai, sudah diperbaiki untuk insya Allah nanti kita awal tahun mungkin kita tata kembali untuk kenyamanan pemustaka, untuk kenyamanan masyarakat yang datang membaca di situ. Kalau lembab kan nggak enak Mas, kalau baca kan udaranya kurang, udara juga nggak nyaman. Iya, betul. Buku mungkin bisa berjamur juga ya. Ya itu buku-buku berjamur, kemudian rak-rak pun juga berjamur. Itu sehingga ini baru diperbaiki agar kelembabannya tidak terlalu mengganggu gitu. Kalau di Perpusda sendiri Bu, ada berapa koleksi macam buku ya Bu ya? Wah, banyak. Banyak ya? Banyak, 55.000 koleksi. 55.000-an? Iya, 55.000 koleksi yang kita punya dan setiap tahun kita selalu update. Iya, selalu update. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ada yang datang ke sana cari buku yang diinginkan ternyata nggak ada kan kasihan. Jadi kita selalu update apa yang diinginkan masyarakat. Biasanya kita sudah ada kuesioner untuk keinginan masyarakat, buku apa yang dia inginkan. Kemudian yang belum tersedia itu jadi kita buka melalui Google ya. Google itu pasti banyak masukan-masukan. Ketika buka kita banyak, kita kurang contoh misalnya kita kan lagi bersahabat dengan tunanetra ya. Nah, itu kita dapat masukan buku braille-nya kurang. Kurang ini, kurang itu jadi kita perhatikan gitu. Iya. Ada kita punya ruang braille juga kan. Nah, kita sediakan perpustakaan braille untuk para tunanetra dan kalau bagi tunanetra ingin belajar komputer, silahkan datang ke perpustakaan kita sediakan. Layannya. Silahkan daftar. Daftar dulu ya Bu ya? Iya dong. Kita daftar ada berapa minimal nanti 5 orang, baru kita ajari gitu. Kita panggil guru. Itu kita jadi menyediakan untuk disabilitas dan difabel. Kita betul-betul insya Allah kita
akomodir. Oke, wah Gitu, luar biasa ya. ini. Wah, ini istimewa sekali Bu ya. Iya, gitu. Kemudian kita punya majalah-majalah elektronik. Silahkan datang ke perpustakaan, bisa akses. Langsung atau mungkin di websitenya saja ya Bu ya. Sepertinya harus datang ke sementara harus ke perpustakaan. Oke. Karena harus melalui barcode. Oh, barcode gitu ya. Iya. Kalau bisa. di Saya sih Salatiga tadi? pilihnya. Kalau Salatiga semuanya bisa. Bisa diakses semua ya. Iya. Nanti next time tahun depan kita coba. Bisa nggak masyarakat langsung mengakses apa yang e-paper namanya kalau majalah itu e-paper. Kemudian e-book. Bisa nggak e-journal. E-journal. Kita menyiapkan e-journal bagi teman-teman yang baru kuliah maupun S1, S2, dokter, profesor, silahkan buka e-journal kami. Kita sediakan juga itu, asal datang ke perpustakaan. Oke, datang langsung ke Perpusda Salatiga saja teman setia. Iya. Oke, siap. Ini Bu, Ya. kesempatan pagi hari ini tadi juga yang belum disinggung itu layanan buku keliling juga ya Bu ya? Oh iya. Wow. Kita punya ada 4 armada mobil keliling dan itu lagi-lagi ketika pandemi kemarin memang betul-betul mematikan langsung off juga aktivitas. ya, Bu? Iya. Ini sudah mulai kita keliling untuk sementara ini kami memang berkeliling di tempat-tempat yang dilalui masyarakat. Oke. Gitu. Kita pantau ternyata memang begitu parkir Mas, parkir di tempat itu pengunjungnya banyak. Silakan ya? dicek di IG itu. Wow. Banyak sekali, terutama anak-anak. Oke. Anak-anak ya, makanya kami di mobil keliling itu kami sediakan buku anak-anak yang lebih banyak. Jadi itu salah satu solusi untuk meningkatkan minat baca dengan mobil keliling. Oke, Gitu, itu tadi kemudian, buku keliling ya teman setia ya. Satu lagi ada. Apa lagi, Bu? Layanan pojok baca digital. Layanan pojok baca digital tuh Ada di sebelah sini di mall pelayanan. MPP Smart. Iya. Ada di situ, Mas Roy silakan datang habis ini datang Iya. ke sana. ya. Silakan untuk buka-buka melalui web. Ya. Kita sediakan di sana ada 3 komputer, kemudian ada buku-buku. Silahkan datang ke sana. Wow, luar biasa ini. Iya. Sumber kecerdasan banyak nih sudah disediakan. Bu, Memang ya? pusat kecerdasan, Wah, Mas. ini banyak sekali nih dan kemudahan-kemudahannya banyak ya. Iya. Sekarang satu lagi. Iya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang menjadi anggota perpustakaan lebih mudah lagi. Oke. Kenapa? Kenapa ini Bu? Karena sekarang kartu anggota perpustakaan berbasis NIK. Oh, berbasis NIK ya. Berbasis NIK. Silakan datang ke teknik. Langsung jadi anggota. Iya. Oke. Itu untuk memudahkan agar kita menjadi pelayanan prima untuk masyarakat yang prima membutuhkan. sekali. Berarti nggak mungkin, tidak ada kemungkinan double akun nggak mungkin ya Bu ya? Oh, karena enggak, pakainya NIK. Ya, karena pakai NIK. Wah, luar biasa ini Bu. Ini mungkin ada pertanyaan yang semoga bisa terjawab juga Ibu. Iya. Ini pertanyaan yang masuk dari 628953294 sekian. Selamat siang, nih saya Biung Emban di Salatiga. Sama ini mau menginformasikan jika saya punya buku-buku yang sudah tidak dipakai, apakah mau menerima misalnya buku biologi dan lain-lain gitu Ibu? Boleh, silahkan. Kami perpustakaan menerima hibah, itu namanya hibah ya, dihibahkan. Oh, hibah. Asal nanti jangan diambil lagi. Oh gitu. Dihibahkan ke perpustakaan, kami akan menerima karena yang membutuhkan buku-buku itu juga banyak. Oke. Gitu. Nanti kita akan putar itu buku. Berarti Taman baca masyarakat. Ya berarti diperbolehkan. Dipersilahkan. Sistem hibah. Nanti prosedurnya gimana Bu? Asal bukunya masih baik, masih layak bisa dibaca, itu kita akan terima. Kan akan kita sortir juga mana yang layak, mana yang tidak. Gitu Mas Roy. Oke, siap. Ya. Semoga syukur-syukur punya buku anak-anak boleh juga. Kami karena minat baca itu dimulai dari anak-anak. Nah, kalau kita dapat hibah buku anak-anak lebih banyak itu akan lebih baik. Nah, ini semoga ini terjawab ya. Biung Emban di Salatiga. Terus kemudian kita juga akan menjawab ini dari Ibu Intan di Ambarawa. Ini bagaimana menaikkan semangat anak dalam belajar. Anak saya itu 10 tahun. Setiap pulang sekolah megang HP, diminta belajar sering alasan.
Ini bilangnya belajar tapi ternyata bicara sendiri dengan HP main game gitu Ibu. Itu masalah nasional dan dunia mungkin ya. Wah, ini gimana nih Bu? Itu semua orang tua Ya. mengeluhkan hal itu. Kenapa? Karena ketika pandemi semua harus memang pegang HP. Wah, gitu. Iya kan, bener kan? Iya Bu. Sekolah melalui online itu awal pandemi kemarin itu anak-anak sudah mulai untuk harus pakai HP. Wah, tuh. Cuman orang tua sekarang memang HP itu kan memang untuk anak-anak, biasanya untuk game. Ya. Nah, bagaimana orang tua mengarahkan? Oke. Gitu. Kalau saya dulu ketika anak saya masih berumur segitu, HP itu selalu saya pantau. Gitu. Oke. Dan HP-nya HP agak jadul, jadi tidak bisa untuk kalau sekarang kan nggak bisa, semuanya mengikuti perkembangan kan, jadi nggak ada HP yang jadul, itu cerita lama. Kalau sekarang sih harus dipantau, dipantau saja Ibu. Ibu siapa, Bu Intan dipantau, memang pasti harus bersih tegang dengan anak, tapi harus dikasih pemahaman. Okay. Kalau saya sama anak saya selalu bilang 10 menit aja untuk membaca. 10 menit diwajibkan baca ya Bu? 10 menit aja, karena anak itu membaca di atas setengah jam aja sudah nggak nyaman. Nggak nyaman ya Bu? Tapi nanti lama-lama saya yakin akan terbiasa dengan 10 menit, kemudian 15 menit. Itu akan terbiasa. Karena memang sekarang nggak bisa lepas dari HP, Mas. Nggak boleh. Ini masalah nasional mungkin ya. Semua kalau saya lihat banyak di Facebook maupun di semuanya mempermasalahkan bagaimana anak sekarang nggak bisa lepas, gitu ya, nggak bisa lepas. Dan satu lagi, mereka akan tidur terlalu larut malam. Nah, bangunnya kesiangan. Wah, itu susah sekali. Ini mohon maaf saya tidak bisa memberikan terlalu ini Bu, tapi saya memberikan masukan untuk mengajak anaknya membaca 10 menit saja. Untuk itu awal bagaimana kita harus meningkatkan minat baca. Ya memang tidak bisa langsung seketika untuk kamu harus baca, kamu harus belajar. Justru nggak bisa. Zaman sekarang udah nggak bisa. Sekarang harus memang, ya. Dan itu anak harus jadi teman. Jadi cara mungkin menyampaikan dengan cara mereka seusianya itu, mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul dan lain sebagainya. Itu merangsang anak mau mendengar. Nah, tidak memerintah. Kalau zaman saya orang tua kan perintah. Belajar jam 7, belajar, buka buku, matematika, harus baik. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa, sulit sekali. Sulit, karena sekarang kan sudah belajar merdeka juga kan. Belajar merdeka. Kurikulum merdeka ya? Kurikulum merdeka. Itu belajar bisa dari mana aja. Nah, gitu. Tinggal ini Ibu Intan tinggal mengarahkan untuk anak-anaknya untuk mungkin nanti jam 6 sampai jam 7 HP harus lepas. Nah, semoga itu bisa menjawab ya Bu Intan ya. Dan mungkin satu lagi nih Bu, dari Reni, mahasiswi UIN Salatiga Bu. Ini apakah di Persib punya titik wifi gratis selain di Perpusda? Kita punya di Perpusda aja. Di Perpusda aja ya? Iya. Kalau wifi gratis kan? Wifi gratis ya? Iya. Kalau di mana itu Selasar itu? Selasar belum ada ya? Belum. Baru mau usaha nanti kerjasama dengan Kominfo. Baru bersurat. Nanti di titik-titik mana kita punya tempat seperti Taman Cerdas, kemudian Selasar, itu baru kita untuk minta bersurat ke Kominfo untuk minta namanya itu Mas? Kayak perjanjian gitu ya, MOU atau seperti apa Ibu? Wifi-nya itu. Wifi itu router. Kalau di Taman Cerdas itu dimungkinkan atau akan ada nggak ini Bu? Ya harus diusahakan. Diusahakan ada ya? Harus ada, karena wifi itu sudah harus ada.
WiFi harus ada karena kami nanti menyediakan komputer juga di sana. Kalau nggak ada WiFi-nya, buat apa? Wah, oke. Iya. Oke, Bu. Ini Roy itu juga rumahnya deket Taman Cerdas, Ibu. Ya, nanti ya tolong diawat-awati. Oh iya. Dan banyak yang menanyakan kapan di sini ada WiFi gratisnya gitu. Nanti lambat laun. Kita kan ini baru ada pemeliharaan. Oke, siap. Ini semoga terjawab. Iya. Dan ini tadi disambung juga nih, Bu. Komunitas tadi dari teman Din Persib Kota Salatiga ya, komunitas yang mungkin aktif berbagi ilmu untuk teman-teman difabel mungkin. Saya bersyukur ya, alhamdulillah banyak orang-orang baik di sekitar kami. Ya. Itu, jadi kami kalau tahun-tahun kemarin memang sudah ada komunitas yang bersama perpustakaan seperti Ijo Lumut. Ya. Ijo Lumut itu kan daur ulang kalau nggak salah ya, daur ulang. Kemudian Pertuni itu sahabat-sahabat tunanetra. Nah, kemudian ada komunitas bermain benang. Ibu-ibu yang suka dengan handmade untuk membuat tas, dompet, itu ada hari-hari tertentu yang bersama-sama belajar di perpustakaan. Biasanya ibu-ibu. Emak-emak ya berarti ya. Itu emak-emak silahkan bergabung dengan komunitas bermain benang. Ya. Kemudian ada sentir. Sentir. Ya, sentir itu ada singkatannya ternyata ya. Sentir. Senantiasa berbagi ilmu dan keterampilan. Berarti buat kerajinan-kerajinan, ilmu juga gitu ya Bu ya? Ilmu, kalau ini berbagi ilmu. Jadi transfer knowledge. Ada yang penulis, ada fotografer, kemudian ada yang lain-lain. Wow. Jadi nanti misalnya kami ada beberapa kita kasih kuesioner, kira-kira butuh apa ya? Nanti teman-teman dari sentir ini bisa membantu. Dan kita fasilitasi untuk tempatnya gitu. Ada kegiatan-kegiatan kami sendiri yang melibatkan teman-teman sentir. Saya alhamdulillah banyak orang yang pada datang untuk mau bergabung dengan perpustakaan. Kemudian saya juga setengah tahun yang lalu ya itu bersahabat dengan sahabat tuli, menginspirasi teman-teman yang sahabat tuli Pertuni itu menginspirasi kita untuk berbuat lebih berkreasi, berinovasi untuk bagaimana mereka mendapatkan literasi yang cukup atau banyak. Wah, itu tadi ya Bu ya. Mitra Din Persib. Iya. Oh, masih banyak lagi. Masih banyak yang belum disebutkan gitu Mas. Iya. Dan mereka memberikan kontribusi pemikiran yang menurut saya luar biasa. Berarti ini mungkin jika teman setia ingin menaikkan lebih lanjut, langsung aja mampir ke Din Persib Salatiga ya. Iya, betul. Syukur-syukur kalau teman-teman punya kemampuan knowledge yang lebih itu. Bergabung aja ke kami gitu. Karena masyarakat membutuhkan ternyata literasi yang banyak gitu, yang harus kita dengar. Gitu Mas. Jadi perpustakaan sekarang sudah bertransformasi yang lebih teknologi, kemudian inklusi sosial. Ya, tidak seperti yang dulu. Zaman dulu, sekarang gampang cari ilmu. Iya. Lebih mudah untuk mencari informasi sekarang. Wow, tadi juga kemudahannya di website tadi ya Bu ya? Iya. Yang library.salatigavirtual.id. library.salatigavirtual.id. Silahkan datang ke web kami. Langsung diklik saja teman setia. Iya. Wow, dijamin kalau di rumah ngekliknya bisa serasa lagi mampir di Din Persib ya Bu ya. Sudah buka belum? Sudah pernah. Nanti dibuka lagi ya. Dan istimewa itu. Gini Mas. Iya Bu. Saya berharap ketika masyarakat sudah membuka begitu, termasuk Mas Roy, kasih kami saran. Karena kami ingin berkembang. Siap. Biar nggak ketinggalan zaman. Kan kadang-kadang kalau sudah bekerja di satu kotak gitu ya, kita hanya taunya di kotak itu. Iya. Nah, saya membutuhkan di luar kotak itu memberikan informasi atau memberikan saran untuk pengembangan kami. Gimana Ibu Sarwati kalau pengen memberi masukan, mungkin masyarakat juga pengen beri masukan, kirimkan ke Dropbox khusus? Iya, enggak. Kalau ketika klik ke perpustakaan Google ya, itu sudah ada.
udah ada di situ kalau memberi saran-saran. Kolom kritik dan saran ada ya, berarti ya. Iya. Menerima kritik dan saran apa saja. Oke, itu dia teman setia, terbuka. Misalnya gitu ada apa? Iya. Dan kalau ada kritikan yang kurang, saya nggak boleh marah karena itu justru membangun saya, gitu. Membangun bagaimana mengembangkan perpustakaan lebih baik lagi. Oke, siap. Gitu. Saya harus berbesar hati, saya dan teman-teman. Wah, oke. Ini sangat terbuka sekali. Ini menerima kritik dan saran dari teman setia. Dan mungkin satu lagi nih Bu, tentang event yang akan datang dari Din Persib Salatiga karena udah tidak pandemi. Oke, ini saya juga alhamdulillah lagi pandemi sudah selesai. Kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kita kan sudah ini kegiatan-kegiatan kami kan tadi inklusi sosial, salah satunya kan kegiatan literasi ya. Literasi, dan kita sudah lakukan itu. Kita tidak hanya ingin memberikan transfer knowledge selesai gitu ya, kegiatan selesai, nggak mau saya. Enggak seperti itu. Hasil yang kemarin tolong follow up lagi gitu. Iya, kemudian kita pamerkan apa yang sudah mereka terima, harus kita istilahnya Mas, kita aktualisasikan. Gitu. Termasuk sahabat-sahabat tuli, kemudian tunanetra juga kita bukakan stand. Karena apa? Untuk sahabat tuli kemarin kita sudah memberikan kelas literasi barista. Barista. Jadi udah mendapatkan ilmu itu, dia harus mengaktualisasikan. Biar ke depan mereka yang berpotensi itu silahkan. Oh ya, kabarnya akan ada kafe hening itu ya Bu? Itu kapan itu Bu? Oh iya. Kafe hening, saya berharap teman-teman disabilitas dan difabel itu apa yang kita berikan itu memang bisa teraktualisasi. Tetapi untuk yang sahabat tuli ini, saya memang ada keinginan, saya sama teman-teman berkeinginan untuk agar benar-benar apa yang mereka dapat itu teraktualisasi. Saya mau buat kafe hening di perpustakaan tentunya. Di perpustakaan. Nanti yang mengelola teman-teman sahabat tulis semua. Wow, ini kita hanya membina, mengawasi, manajemen dan segalanya itu nanti sahabat tuli. Wah, ini jadi kita ngajari, nggak mau ngasih ilmu itu hanya setengah. Tapi semua, bagaimana setelah dia bisa itu, nanti kita kalau nggak salah Sabtu depan kita buka kelas literasi untuk service excellent untuk sahabat tuli dan tunanetra. Kemudian setelah pelajaran itu selesai, nanti ada pelajaran literasi untuk handmade, DIY craft ya Bu ya. Iya betul. Itu untuk membuat dompet dari kulit. Ini juga sahabat saya, Mas Cetol. Mas Cetol, halo kalau mendengarkan. Oke, Mas Cetol. Itu dari apa Mas? Leather art. Iya. Jadi nanti diajari bagaimana membuat dompet dengan kualitas ekspor. Wow. Kualitas ekspor loh Mas. Iya, ekspor ya kualitasnya. Iya. Jadi kami sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk para disabilitas. Wow, oke. Ini terima kasih Bu Sarwati. Mungkin ada yang perlu disampaikan kembali nih Bu untuk masyarakat Desa Salatiga? Iya. Yang ingin saya sampaikan untuk pemustaka atau masyarakat Kota Salatiga, kami sudah membuka perpustakaan sampai hari Sabtu. Silahkan rawuh datang untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk belajar dan lain sebagainya ke perpustakaan. Dan kami membutuhkan saran, kritik untuk demi kebaikan perpustakaan. Dan jangan lupa tolong sampaikan kalian yang punya anak-anak yang masih sekolah. Tolong jangan lupa ya itu tadi Bu Intan. Jangan lupa tadi untuk membaca 10 menit aja. Memberi pengawasan dan menganjurkan anak membaca 10 menit saja. Karena ini memang titik awal dari setelah pandemi itu susah untuk anak-anak mau membaca. Iya.
artinya membaca buku ya, membaca buku. Kalau mereka membaca WhatsApp, ya, sering ya. Itu dia teman setia. Membaca buku karena saya lihat anak-anak lebih seneng browsing. Ya nggak apa-apa, browsing. Ya nggak apa-apa browsing. Tetapi kalau sekolah itu kan textbook. Nah. Ya kan textbook. Itu untuk mau membaca kan sulit Mas. Karena sudah tadi ada apa? HP yang itu kan lebih mudah ya? Memang lebih mudah dan lebih simpel. Oke. Itu pesan saya bagi para orang tua yang masih kagungan anak yang masih kecil, Bu Intan Bu Intan tadi untuk menyemangati anak-anaknya membaca ulang. Oke, siap. Teman setia. Oke, ini akhir dari segmen podcast Ibu. Iya. Terima kasih atas kehadirannya ya Bu ya. Iya, ini semoga teman saya tercerahkan ya. Untuk yang pengen ilmu lebih banyak lagi bisa mampir di Perpusda Salatiga. Oke, akhir kata mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari teman setia ya. Semoga besok bisa mampir lagi Bu. Ya. Wah, oke. Untuk sharing-sharing ilmu lagi pasti, di Suara Salatiga. Iya, dan di Perpusda akan ada podcast juga ya besok ya. Oh iya. Akan juga Mas Roy. Saya ya. juga iri nih lihat podcastnya Mas Roy. Nanti kita perpustakaan insya Allah nanti mau kita walaupun kecil-kecilan kita launching podcast ruang podcast kami ada di perpustakaan awal tahun nanti kita buka podcast untuk siapa saja. Wow, oke. Itu siapa saja yang hubungannya dengan nanti literasi, membantu untuk ya itu tadi Mas, bagaimana masyarakat kita untuk mau sebanyak-banyaknya literasi. Oh ya, satu sebelum ditutup. Apa ini Bu? Kebanyakan masyarakat atau teman saya sendiri kalau bicara literasi konotasinya hanya membaca. Membaca mungkin ya, penelitian gitu. Benar. Tetapi ingat, literasi itu apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian diaktualisasikan itu namanya literasi. Oke. Jadi jangan terpaku. Literasi itu masih buku, literasi buku bukan. Yang dilihat itu jadi pelajaran buat kita. Langsung kita aktualisasikan. Kita itu baik gitu ya. Yang kita dengar juga sama. Itu bisa saja kan nanti transfer knowledge juga ke yang lainnya. Jadi itu pesan saya. Jangan kalau literasi nggak punya literasinya. Bukan buku, bukan itu buku, literasinya itu. Iya, kebanyakan kan gitu. Kalau literatur Bu? Nah, itu kan bukunya literatur. Bukunya literatur, baru bukunya. Iya. Oke, itu tapi tadi itu yang dilihat itu literasi juga karena sekarang gini kalau orang tunanetra, mohon maaf ya, sahabat-sahabat tunanetra kan nggak bisa baca buku, kecuali braille ya, kan terbatas itu. Dia mengandalkan akan pendengaran. Kalau literasi tidak didapat dari pendengaran juga, itu kan nanti terbatas. Nah, jadi literasi itu ya melihat, membaca, mendengar gitu. Bagi sahabat tuli, dia nggak bisa tidak bisa mendengarkan, tapi dia bisa melihat, bisa merasakan. Ya, literasi bisa lewat bacaan, karena dia tidak bisa mendengar. Bagi tunanetra nggak bisa lihat, tapi dia bisa mendengar. Jadi senang banget saya ketemu sahabat-sahabat tuli dan tuna, itu menambah ilmu bagi saya sama Mas Aji dan teman-teman semua Mas. Wah, oke. Gitu ya. Nanti kapan-kapan saya undang lagi untuk bicara lebih banyak perpustakaan. Karena banyak sekali event, mungkin banyak sekali komunitas yang tergabung. Banyak sekali fasilitas yang diberikan juga ya Bu ya. Iya, jangan lupa datang expo kami tanggal 11 sampai 12 November 2022 di perpustakaan. Oke. Ada pameran lukisan, ada tadi hasil-hasil karya sahabat-sahabat tuli, sahabat-sahabat tunanetra dan masyarakat yang sudah belajar literasi di tempat kami. VR, silahkan kalau mau mencoba VR kami dan ada sedikit beberapa UMKM yang terlibat, tapi turut meramaikan di sana Ibu ya. Meramaikan, iya, gitu Mas Roy. Oke, mungkin cukup Ibu. Sudah, matur nuwun. Terima kasih sekali Bu kehadirannya. Dan teman setia, ini akhir dari segmen kita di podcast Suara Salatiga. Yang pasti dengan membaca kita jadi tahu dunia dan dengan menulis kita bisa dikenal dunia. Oke, Roy Arjuna dan kru kerabat yang bertugas pamit mohon undur diri. Kita sambung ke acara berikutnya di Jelita
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Saya Ya. ke kamera Ibu ya. Oke, saya hai teman setia.